Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan membahas matematika wajib kelas 12. Sebelum kita belajar, Bapak ingin menanyakan dulu bagaimana keadaan kalian. Apakah semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat walaupun kita masih belajarnya dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran PJJ melalui daring. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ukuran pemusatan data. Untuk ukuran pemusatan data yang sudah kita pelajari pada materi sebelum-sebelumnya, yaitu adalah min, median, modus, dan kuartil. Nah, untuk min itu rumusnya sigma dari I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI per sigma dari I sama dengan 1 sampai N FI. Oke. Yang kedua median. Untuk median rumusnya adalah tepi bawah kelas median atau disimbolkan dengan L1 ditambah setengah N dikurang FK. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi kelas median dikali panjang kelas EP. Oke. Modus rumusnya adalah tepi bawah kelas modus dikali selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya ditambah selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya dikali P. Dan untuk kuartil rumusnya adalah tepi bawah kelas kuartil dikali I per 4 N dengan I-nya adalah 1, 2, 3 tergantung kuartil apa yang diinginkan. Jadi kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil ke I dikali panjang kelas. Nah, ini adalah rumus-rumus yang harus kalian hafal ya. Karena kalau rumus ini tidak kalian hafal, nanti kalian akan sulit menjawab soal-soal tentang statistika, terutama tentang ukuran pemusatan data. Sekarang pembelajaran selanjutnya yang kita pelajari hari ini ada dua, yaitu desil dan persentil. Untuk desil ke I atau disimbolkan dengan DI, desil itu terbagi menjadi 9 bagian, yaitu desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, desil 7, desil 8, dan desil 9. Langkah-langkah untuk menentukan desil itu sama dengan menentukan median dan kuartil. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama kita menentukan dulu letak kelas desil ke I dengan ketentuan jika jumlah data genap, letak desil ke I-nya adalah data ke I per 10 dikali N. Jika jumlah datanya ganjil, tinggal ditambah 1 N-nya ya. Jadi letak desil ke I-nya adalah data ke I per 10 dikali N tambah 1. Dengan I itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan letak desil ke I, kita tentukan unsur-unsurnya. Yang pertama L1. L1 itu adalah tepi bawah kelas desil ke I. Karena di sini kita membahas desil. Jadi L1 itu tepi bawah. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. FDI frekuensi kelas desil ke I. P panjang kelas. Dan N jumlah data. Ini unsur yang harus kita ketahui setelah kita mengetahui di mana letak desil ke I-nya, letak kelasnya ya. Setelah dapat unsur-unsur yang tadi yang kita perlukan, maka kita bisa mencari desil ke I dengan rumus DI sama dengan L1 ditambah
I per 10 dikali N kurang FK per FDI kali P. Ya, dengan I sama seperti tadi 1, 2, 3 sampai 9. Nah, itu untuk desil. Sedangkan persentil ke I, persentil itu terbagi atas 99. Kalau desil terbagi atas 9. Sedangkan persentil terbagi atas 99 bagian, yaitu persentil 1, persentil 2, persentil 3 sampai persentil 99. Langkah-langkah untuk menentukan persentil itu sama dengan langkah-langkah menentukan median, menentukan kuartil, dan menentukan desil. Yang membedakan sedikit hanyalah rumus menentukan letak kelas persentilnya saja dan rumus persentil ke I-nya. Oke, untuk letak kelas persentil ke I itu rumusnya I per 100 dikali N untuk data genap. Kalau desil tadi per 10, kalau persentil dia per 100. Nah, untuk ganjil tinggal N-nya tambah 1 ya. Jadi data ke I per 100 dikali N tambah 1. Nah, begitu juga untuk rumus persentil. Setelah dapat unsur yang ini tadi sama ya, maka rumus persentil ke I itu L1 ditambah I per 100. Bedanya kalau ini I per 10, di sini I per 100 kali N dikurang FK per F VI, ini VI ya, persentil ke I dikali P panjang kelas sama ya, dengan P-nya dengan I-nya maksudnya adalah 1, 2, 3 sampai 99. Nah, itu rumus desil dan persentil. Nah, di sini ada satu contoh ya. Perhatikan data berat badan di bawah ini. Oke, datanya berat badan yang 50 sampai 54 frekuensinya 4, 55 sampai 59 frekuensinya 6, 60 sampai 64 frekuensinya 8, 65 sampai 69 frekuensinya 10, 70 sampai 74 frekuensinya 8, 75 sampai 79 frekuensinya 4. Jumlah datanya ada 40. Oke, untuk desil ataupun persentil kita tambah satu kolom seperti mencari median dan mencari kuartil ya, yaitu FK. Oke, langkahnya kalian udah tahu ya. Ini 4 tambah 6 10, 10 tambah 8 18, 18 tambah 10 28, 28 tambah 8 36, 36 tambah 4 40. Nah, oke, cara membacanya kalian juga masih ingat ya. Ini kan berarti data ke 1 sampai data ke 4, data ke 5 sampai data ke 10 di kelas kedua, data ke 11 sampai data ke 18 letaknya di kelas ketiga, data ke 19 sampai data ke 28 letaknya di kelas ke 4, data ke 29 sampai data ke 36 letaknya di kelas ke 5, data ke 37 sampai data ke 40 letaknya di kelas terakhir atau kelas ke-6. Nah, yang ini yang ditentukan adalah nilai desil ke-7 dan persentil ke-40. Maka kita cari dulu letak desil ke-7. Berarti data ke-7 per 10 dikali, karena dia genap ya, nggak usah tambah 1, berarti kali 40 saja. Coret, berarti data ke-28. Itu desil ke-7. Kalau letak persentil ke-7, persentil ke
40 ya, maaf. Berarti data ke 40 per 100 dikali 40. Coret nolnya ada 2. 4 kali 4 data ke 16. Nah, jadi untuk kelas desil ke-7 letaknya di data ke-28. Mana data ke-28 di sini ya? Berarti ini kelas desil ke-7. Data ke-16, lihat 16. Berarti di sini kelas persentil ke-40. Nah, jadi kita sudah tahu di mana letak kelas kuartil ke-7, desil ke-7 dan persentil ke-40. Nah, kalau sudah kita tahu, kita langkah pertama dulu untuk mencari desil ke-7 ya. Nah, di situ berarti yang kita perlu tentukan adalah L1. Nah, ini desil ke-7 ini. L1-nya adalah 65 dikurang 0,5. Jadi 64,5. Oke, setelah itu FK adalah frekuensi kumulatif sebelum. Nah, ini desil ke-7 sebelumnya adalah 18. FD7 adalah frekuensi desil ke-7, frekuensinya 10. Oke, panjang kelas bawah kurang atas ya, boleh seperti kemarin. 55 kurang 50 boleh, 60 kurang 55 boleh, 65 kurang 60 juga boleh, terserah. Yang bagian sini pun juga boleh, semuanya 5 ya. Oke, 5 panjang kelasnya. N-nya adalah 40. Oke. Sekarang kita tentukan desil ke-7 nya. Desil ke-7 sama dengan, kan rumusnya tadi ya, L1 ditambah 7 per 10 kali N dikurang FK dibagi FD7 dikali P. Hasilnya L1-nya di sini 64,5 ditambah 7 per 10 dikali 40 ya. 40 terus dikurang FK-nya 18 per FD7-nya 10 dikali 5. Jadi 64,5 ini bisa kita coret ya. 28 kurang 18 10 ya. Ya kan? Atau bisa kita tulis dulu 28 kurang 18 per 10 kali 5. 64,5 ditambah 10 per 10 ya, kali 5. Ini bisa dicoret 1 kali 5 jadi 64,5 tambah 5 69,5. Jadi desil ke-7 nya adalah 69,5 ya. Mudah bukan? Oke. Setelah desil ke-7 tadi yang dicari adalah persentil ke-40. Oke. Persentil ke-40. Nah, untuk menentukan persentil ke-40 tadi kita sudah menemukan ya, kelas persentil ke-40 dia berada di kelas ketiga ya. Nah, di sini dari 60 sampai 64. Berarti tepi bawahnya 59,5 ya. Oke. Kita tulis dulu. L1-nya 59,5. Lanjut FK. FK tadi sebelum ya. Berarti 10.
dan frekuensi persentil ke 40-nya adalah 8 ya. Jadi di sini FK-nya 10 ya. Frekuensi persentil ke 40-nya adalah 8. Nah, ini FK-nya 10, frekuensi persentil 40-nya adalah 8. Oke, panjang kelasnya masih sama, yaitu adalah 5. Dan N-nya juga masih sama, yaitu adalah 40. Nah, kita cari persentil ke 40. Rumusnya L1 ditambah 40 per 100 dikali N dikurang FK dibagi F persentil 40 dikali P. L1-nya di situ adalah 59,5 ditambah, ini bisa kita coret ya, 0. Oke. Jadi 4 per 40 dikali 40 4 per 10 maaf ya, 4 per 10 dikali 40 dikurang FK-nya tadi di sini adalah 10 per frekuensi persentil 40-nya adalah 8 dikali panjang kelasnya adalah 5. Oke, lanjut. 59,5 ini bisa dicatat lagi. 4 kali 4 16 ya. 16 dikurang 10 dibagi 8 kali 5. Jadi 59,5 ditambah 6 per 8. Kita coret. Nah, di sini 3, di sini 4 kali 5. Berarti 59,5 ditambah 15 per 4. Kita bagi ya. 15 bagi 4. 4 kali 3 12 ya. Sisa 3 30 bagi 4 7 kali 4 28 2 turun 0 lagi 5 ya. Oke, jadi di sini 59,5 5 kali 4 20 yes. Ditambah 3,75. Jadi hasilnya kita jumlahkan boleh 59,5 3,75 5 2 3 6. Jadi 63,25. Jadi persentil ke 40-nya adalah 63,25. Oke. Bagaimana? Mudah bukan? Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang desil dan persentil. Demikian pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk memahamkan kalian, walaupun videonya seadanya dan singkat. Tetap semangat belajarnya. Bapak salah hilaf mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.